Tokoh panutan Jawa Barat, Dr. Andes Haji Eman Suherman, MM. Disusun oleh Latsar Kabupaten Majalengka, gelombang 2, Angkatan 6. Bapak Dr. Andes Haji Eman Suherman merupakan Bupati Majalengka ke-24 periode 2024-2029 bersama Wakil Bupati Dina Muhammad Ramdan. Beliau mengenyam pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dan melanjutkannya ke Universitas Surapati. Beliau meniti karir sebagai seorang ASN pada tahun 1994 hingga 2024 dengan memegang beberapa jabatan, dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Daerah. Beliau mengamalkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kesehariannya yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai pertama adalah berorientasi pelayanan. Bapak Eman menegaskan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan pihak yang dilayani. Dalam banyak kesempatan beliau menekankan bahwa ASN harus hadir sebagai solusi bukan sumber masalah. Salah satu contoh nyatanya adalah program Sapa Warga, di mana beliau turun langsung ke desa dan kelurahan untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat. Selain itu, beliau juga melakukan pembenahan besar pada layanan di Sdukcapil agar lebih cepat, ramah, dan bebas calo. Hasilnya, pelayanan publik di Majalengka menjadi lebih cepat dan terbuka. Namun di masa sekarang, tantangannya adalah menjaga konsistensi agar semangat pelayanan tidak menurun. Ke depan, arah pengembangannya adalah memperkuat digitalisasi layanan publik agar masyarakat bisa dilayani lebih cepat, efisien, dan tetap dengan sentuhan empati. Selanjutnya nilai akuntabel. Di bawah kepemimpinan beliau, Kabupaten Majalengka berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 12 tahun berturut-turut. Saat ini, prinsip akuntabilitas mulai tertanam kuat di birokrasi, meskipun pengawasan publik masih bisa ditingkatkan lagi. Kedepannya, akuntabilitas dapat diperkuat dengan penerapan sistem audit digital dan pelibatan masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah secara terbuka. Nilai berikutnya adalah kompeten. Bapak Eman dikenal sebagai sosok yang sangat mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan ASN. Salah satu contoh konkret adalah pembinaan terhadap kepala sekolah TK, SD, SMP disertai penandatanganan fakta integritas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di masa kini, kesadaran ASN untuk meningkatkan kompetensi semakin tinggi meskipun pelatihan belum merata di semua bidang. Di masa depan, pengembangan kompetensi perlu berbasis data dan kebutuhan lokal agar pelatihan benar-benar sesuai dengan tantangan kerja di lapangan. Selanjutnya nilai harmonis. Dalam kepemimpinannya, beliau menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghargai. Melalui kegiatan seperti ngantor berduha dan kemaisan, beliau membangun suasana kerja yang sejuk, penuh kebersamaan, dan nilai spiritualitas tinggi. Beliau juga aktif berdialog lintas elemen. Kondisi saat ini, nilai harmonis ini sudah mulai menjadi budaya di lingkungan ASN Majalengka. Arah ke depan, budaya organisasi yang inklusif dan bernuansa spiritual ini perlu dipelihara agar sinergi antara ASN dan masyarakat semakin kuat. Loyalitas Bapak Eman tidak hanya pada jabatan, tapi pada nilai-nilai bangsa. Beliau menegaskan bahwa ASN harus setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu menjaga nama baik instansi pemerintah. Kedepan, loyalitas yang berbasis integritas dan tanggung jawab harus terus diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap ASN Nilai semakin keenam meningkat. adalah adaptif. Di era digital, Bapak Eman menunjukkan sikap adaptif yang luar biasa. Beliau mendorong penerapan layanan publik berbasis teknologi informasi, mempercepat digitalisasi, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat terkini. Saat ini, ASN Majalengka mulai beradaptasi dengan teknologi. Namun, transformasi ini perlu dipercepat agar lebih merata di seluruh lini pemerintahan. Ke depan, ASN harus mampu menghadirkan inovasi pelayanan berbasis data dan kebutuhan masyarakat, sehingga layanan publik semakin efisien dan responsif terhadap perubahan. Nilai terakhir adalah kolaboratif. Bapak Iman sangat menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Karena itu, beliau aktif membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perangkat daerah, sektor swasta, komunitas lokal, hingga lembaga kemanusiaan. Contoh nyata adalah program GASIK yang memberikan dukungan kepada UMKM,
serta Gema Insan yang menggerakkan masyarakat untuk berinfak dan bersedekah bersama. Saat ini, kolaborasi lintas sektor sudah mulai berkembang, tapi koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat. Kedepan semangat kolaboratif ini harus menjadi kunci pembangunan berkelanjutan, agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Bapak Bupati Kabupaten Majalengka, Bapak Eman Suherman, layak untuk menjadi tokoh panutan karena beliau meneladani nilai berakhlak secara utuh, di mana ASN Kabupaten Majalengka diharapkan berkembang menjadi pelayan publik yang tangguh. Kedepannya, ASN harus berintegritas, adaptif terhadap perkembangan digital, serta kolaboratif. Demikian paparan mengenai tokoh panutan ASN berakhlak. Semoga keteladanan beliau dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Terima kasih, salam berakhlak, bangga melayani bangsa.